Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan jika ada yang sakit semoga segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi pembibitan dan kultur jaringan tanaman yang pertama kali ya. Saya sudah memperkenalkan diri melalui Google Classroom. Ini adalah nama saya, Diarini Palupi. Kemudian kalian bisa memanggil saya Budiah. Baik, untuk pembibitan dan kultur jaringan tanaman itu ada dua bagian ya. Ada dua bagian pada mata pelajaran ini. Yang pertama adalah pembibitan dan yang kedua adalah kultur jaringan. Untuk kelas 11 baik yang ATP maupun yang ATPH akan mempelajari bagian pembibitan saja. Nanti untuk kultur jaringan akan kalian pelajari pada kelas 12. Nah, baik, kita langsung mulai saja dengan pembibitan. Nah, pembibitan itu apa? Ya. Pembibitan itu sangat penting dalam menentukan keberhasilan produksi tanaman. Ya. Artinya, produksi tanaman akan berhasil dengan baik jika pada saat proses pembibitan dilakukan dengan baik. Ya. Jadi, jika kita menanam bibit yang baik, maka produksi tanaman yang dihasilkan juga akan baik. Nah, pada pembibitan ini ada dua istilah atau dua kata, yaitu benih dan bibit. Antara benih dan bibit itu apakah sama ataukah berbeda? Kalian pasti sering ya mendengar istilah benih dan bibit. Mana sih yang benih, mana sih yang bibit? Nah, benih dan bibit itu bisa ada perbedaan, bisa juga ada persamaan. Apa sih perbedaannya? Perbedaan antara benih dan bibit itu ini. Ya. Ini adalah penampakan dari benih dan ini adalah penampakan dari bibit. Ya. Jadi benih ini adalah bagian tanaman berupa biji atau biji yang digunakan untuk ditanam kembali itu disebut dengan benih. Nah, kalau bibit itu adalah tanaman muda. Tanaman muda yang berasal dari benih. Ya, jadi benih yang ditanam kemudian menghasilkan tumbuh menjadi tanaman muda ini disebut dengan bibit. Nah, apa persamaannya? Persamaan antara benih dan bibit. Ya. Benih dan bibit dua-duanya sama-sama merupakan bahan tanam. Bahan tanam itu apa? Bahan tanam itu adalah bahan yang digunakan untuk ditanam lagi. Ya. Jadi benih digunakan untuk ditanam. Bibit juga digunakan untuk ditanam. Jadi dua-dua istilah ini sama-sama digunakan untuk produksi tanaman. Ya. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, itu disebutkan atau dijelaskan pengertian dari benih. Nah,
Dalam undang-undang tersebut disebutkan atau dijelaskan bahwa benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakkan tanaman. Ya. Jadi dari sini ada dua kata dari pengertian benih tanaman ini, ada dua kata kunci. Yang pertama adalah tanaman. Tanaman ini yang sebelumnya kita artikan sebagai bibit atau bagiannya. Bagian dari tanaman ini bisa bagian benih tadi, ya, bisa juga bagian tanaman yang lain selain benih. Dari pengertian ini, maka dapat kita simpulkan bahwa terjadi perubahan atau terjadi perubahan istilah, ya. Nah, dapat disimpulkan seperti ini. Jadi, bibit itu sama dengan benih. Bibit itu adalah benih. Nah, jadi untuk selanjutnya yang kita sebut benih itu bisa berupa biji, bisa juga berupa bibit atau tanaman muda. Itu ya. Jadi untuk selanjutnya yang disebut dengan benih itu bisa yang berasal dari biji, bisa juga yang berupa tanaman muda. Baik, kita lanjutkan. Pengertian dari pembibitan. Pembibitan itu adalah proses penyediaan bahan tanaman yang berasal dari benih tanaman atau biji tanaman berkualitas baik dan siap untuk ditanam, atau bahan tanaman yang berasal dari organ vegetatif tanaman di suatu tempat tertentu. Ya, jadi proses penyediaan bahan tanaman yang berasal dari apa? Dari benih tanaman atau bahan tanaman yang berasal dari organ vegetatif tanaman di suatu tempat tertentu. Ini adalah pengertian dari pembibitan. Nah, pembibitan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara generatif dan yang kedua adalah secara vegetatif. Pembibitan yang dilakukan secara generatif itu adalah pembibitan yang dilakukan secara seksual atau perkawinan. Dengan apa? Dengan menggunakan biji. Kemudian pembibitan yang dilakukan secara vegetatif itu adalah pembibitan yang dilakukan tanpa adanya proses perkawinan. Dengan apa? Dengan organ atau bagian tubuh tanaman selain buah dan biji. Pembibitan yang dilakukan secara vegetatif itu ada dua macam. Yang pertama adalah vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif alami itu adalah pembiakan yang dilakukan yang terjadi secara alami tanpa adanya bantuan manusia. Sementara yang buatan itu terjadi dengan bantuan manusia. Baik, lanjut. Apa sih perbedaan antara generatif dan vegetatif? Nah, ini adalah perbedaannya. Untuk bagian tanaman yang digunakan, berdasarkan bagian tanaman yang digunakan, pembiakan secara generatif dibiakkan dengan biji, sementara yang vegetatif dilakukan dengan akar, batang, daun, bunga, buah, tunas. Kelebihannya, untuk yang generatif itu yang pertama mudah dan murah, ya. Kemudian yang kedua bisa menghasilkan varietas baru yang lebih baik. Yang ketiga sehat, kekar, kuat, berumur panjang. Ya, kenapa demikian? Karena hasil dari pembiakan secara generatif
ini menghasilkan akar berupa akar tunggang. Akar tunggang itu akar yang tumbuh memanjang ke bawah sehingga dia menjadi sehat, kekar, kuat, dan umurnya panjang. Kemudian biji bersifat poliembrional. Poliembrional itu sifatnya banyak. Ada biji yang sifatnya lebih baik dari induknya, ada biji yang sifatnya lebih jelek dari induknya, ada juga yang sifatnya sama. Ya. Kemudian yang vegetatif, sifat tanaman sama persis dengan induknya. Dapat berbunga atau berbuah lebih cepat, kemudian tampilan lebih menarik. Ini khusus untuk tanaman hias ya. Nah, untuk kelemahannya atau kekurangannya, pembiakan secara generatif itu lebih lama menghasilkan buah karena dia harus melalui proses dari biji, ya, dari biji. Kemudian kualitas baru diketahui setelah berbuah. Jadi kita tidak tahu ini biji yang sifatnya lebih baik dari induknya atau biji yang sifatnya lebih jelek dari induknya atau yang sama persis. Kita tidak tahu. Ya, jadi baru tahu nanti setelah berbuah atau berbunga. Kemudian yang ketiga, sulit memperoleh sifat baik, ya, karena tidak semua biji sifatnya baik, tidak semua biji sifatnya jelek, tidak semua biji sifatnya sama dengan induknya. Jadi tidak bisa sulit memperoleh sifat baik. Kemudian yang keempat, ada kemungkinan tidak menghasilkan buah, ya, karena sifat biji yang poliembrional tadi. Jadi ada kemungkinan biji yang hanya bisa berbunga jantan saja. Ada juga yang bisa berbunga betina. Nah, kalau pas dapat yang bunga jantan, maka dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Kemudian yang vegetatif, kekurangannya yang pertama adalah butuh pohon induk dalam jumlah yang banyak, ya. Jadi untuk diambil akarnya, untuk diambil batangnya, untuk diambil daunnya, jadi perlu pohon induk yang banyak. Kemudian yang kedua, mudah tumbang dan tidak tahan kekeringan. Kenapa demikian? Karena tanaman hasil pembiakan secara vegetatif itu memiliki akar serabut, ya. Akar serabut itu tidak bisa panjang ke bawah, jadi pendek akarnya, sehingga dia mudah tumbang dan kering, tidak tahan kekeringan karena dia tidak bisa mencari air sendiri, ya. Tidak bisa mencari atau sulit mencari air sendiri. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu memerlukan waktu, biaya yang besar, dan keterampilan. Nah, itu tadi perbedaan antara generatif dan vegetatif. Kita masuk ke vegetatif, ya. Apa perbedaan vegetatif alami dan buatan? Ini. Vegetatif alami terjadi tanpa bantuan manusia, sementara vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Macamnya, vegetatif alami ada tunas, umbi, geragi, atau stolon, rizoma, atau akar tinggal. Macamnya vegetatif buatan ada cangkok, stek, sambung, okulasi, runduk, dan kultur jaringan. Baik anak-anak, ini adalah tugasnya, kerjakan pada kertas folio bergaris. Kerjakan pada kertas folio bergaris dan dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Ya. Baik, sekian dari saya untuk materi yang pertama ini. Semoga apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat untuk kalian. Pesan saya, segera kerjakan tugas dan kumpulkan sesuai tepat waktu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.